Enak darahnya segar sekali, segar. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Boy Umar. Kita ada di channel namanya DKF TV. Apa itu DKF TV? Yaitu 21 ke Hati Foundation TV. Tentang kita mendokumentasikan kegiatan-kegiatan dari 21 ke Hati ini. Kebetulan kita ada teman ke Hati di sini. Di mana DKF TV ini? Saya sambil duduk ya. Nah itu. Di mana DKF TV ini? DKF TV ini ada di Citarum, tepatnya di sektor 21 di Cipageran, Cimahi. Nah, berkaitan dengan itu, kita ada kegiatan juga nih di belakang nih. Kegiatannya adalah kegiatan talk show antara dari pihak TNI, dari pihak pemerintah, dan dari pihak aktivis akademia. Dari Akademisi Om. Hah? Akademisi ya, sorry. Agak belibet. Nah, akademisi dari mana aja? Akademisinya dari Unjani sama Unpas. Nah, ini masih berlangsung nih. Nanti kita ambil ya. Apa aja sih yang dibahas, apa aja materi seperti apa. Kita akan menggandeng semua para apa yang tadi disampaikan oleh sektor bagaimana peran pemerintah daerah dalam merawat alam dan lingkungan di era ruang ini menjadi nilai yang produktif dan tidak menjadikan nilai konflik. Nah, teman-teman, sekarang kita bersama dan sektor 21 dengan Kolonel Infanteri Yusef yang dimana nih Pak Yusef ini, Bapak Komandan Yusef ini adalah pemerkasa dari 21 ke Hati Foundation ini. Kita ngobrol-ngobrol langsung aja yuk. Ayo Pak. Selamat siang Pak. Siang Pak. Bisa ceritain sedikit nggak tuh Pak tentang 21 ke Hati ini Foundation ini apa? Jadi ke Hati 21 ke Hati Foundation adalah suatu wadah yang akan kita buat dan sedang kita rintis untuk melestarikan alam sebetulnya. Jadi latar belakangnya secara singkat saya sampaikan bahwa pada bulan Desember saya beserta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi melaksanakan peninjauan ke lokasi ini, Cimenteng, tempatnya di Desa Cimenteng. Lokasinya ada 5 hektar, tempatnya bagus. Ternyata di sini adalah hutan Kota Cimahi Kahati namanya itu. Tapi kenyataannya di lapangan hutannya udah nggak ada. Hutannya cuma sedikit gersang. Kebanyakan hampir 90% udah menjadi kebun palawija. Ya, kebun palawija. Sehingga kami koordinasi dengan Kepala LH atas restunya Wali Kota Cimahi mendirikanlah posko di sini. Mulailah kita bangun infrastrukturnya, ada musola, ada kantor, ada kamar mandi, WC atau pacilingan kata orang Sunda ya. Ada barak prajurit, ada ruangan terbuka ini untuk kegiatan-kegiatan. Dan semua fasilitas kita mulai bangun bulan Januari. Januari kita kebut. Dananya dari mana? Dananya di swadaya. Ada teman-teman, ada yang nyumbang bambu, ada yang nyumbang seng, ada yang nyumbang kloset, kita terima, ampun semua, kita dikerjakan oleh prajurit hampir secara keseluruhan, tapi ahlinya tukang ya. Ada tukang, karena TNI kan tenaganya kuat, kalau untuk pertukangan kan ada ahlinya, ada tukangnya kurang lebih ada 10 orang lah waktu itu. Jadi kita yang murni bayar uang itu ya tukang ya, jadi semua banyak teman-teman kita di Cimahi ini yang menyumbang. Ada yang menyumbang pink block, ada yang menyumbang ini seng dan lain sebagainya, kita jadikan satu lah. Pada bulan Mei jadilah ini. Tahun berapa itu Pak? Sorry Pak. Oh, tahunnya tahun 2020. Januari 2020 sampai Mei 2020 udah clear, udah jadi ini. Oh, jadi baru ini Pak? Baru ini, iya, baru. Tuh, bayangin teman-teman, nanti kalian di-insert ya. Nanti ada set gambarnya. Ini tentang kondisinya sekarang di sektor 21 ini kayak gimana. Ternyata ini baru dari Januari 2020 dan baru sampai Mei udah jadi, sudah ada namanya aula, sudah dari semua. Wah, bayangkan. Ya, silakan terus Pak. Selesai jadi ini, sebetulnya ketua LH
Kepala Dinas LH Kota Cimahi ini, Pak Roni ini, udah setahun setengah yang lalu udah ngajak saya ke sini. Cuma karena waktu itu sektor 21 fokus di limbah industri, karena limbah industri juga banyak yang perlu kita tangani. Saya terlupakan ini, baru kemarin limbah industri sudah clear, baru saya merambah ke pembibitan. Ini intinya di sini adalah pembibitan tanaman keras untuk sektor 21. Penggunaan tanaman keras ini nantinya untuk seluruh atau lahan-lahan kritis yang ada di Bandung Utara. Jadi kita akan sumbangkan, ditanamin semua untuk kawasan Bandung Utara. Yang udah kering ini kan, Bandung Utara udah banyak kritisnya. Jadi kita siapkan itu, membantu sektor pembibitan yang ada di Cisanti. Nah, sejalan dengan waktu, ternyata masyarakat, baik masyarakat umum, Sabtu, Minggu pagi itu datang ke sini, melihat-lihat gitu loh. Dari akademisi juga datang ke sini, dari berbagai elemen masyarakat datang ke sini. Udah itu menyarankan ke saya sebagai dan sektor di sini atau yang mengelola di sini, Pak, ini kelanjutannya bagaimana gitu loh. Kelanjutannya bagaimana nih? Atau udah setelah Citarum Harum 2024 bubar, ini juga bubar, kembali lagi ke awal lagi, rusak lagi, nggak beres lagi. Nah, pemikiran itulah yang membuat saya beserta Dr. Eki, Dr. Dini, dan rekan-rekan semua akademisi yang lainnya, rekan-rekan wartawan, ada Stanley, ada Bu Eli, kita buat aja mengikat supaya berkelanjutan gitu di sini. Agar kita berkelanjutan, maka dibuatlah itu 21 ke Hati Foundation. Ke Hati itu kalau orang Sunda bilang ke hati itu karena manahnya. Tapi kalau arti yang sebetulnya singkatan dari keanekaragaman hayati. Itu yang akan kita buat. Intinya di sini nantinya adalah untuk menghutankan, bener ini belum semua hutan. Kita akan tanami pohonan keras semua. Udah itu sebagai ajang pembelajaran alam bagi masyarakat ya, Cimahi maupun Jawa Barat lah pada umumnya, khususnya Cimahi ini. Gitu. Nah, ini kan sudah kata dari harapan sudah semua benar tuh Pak. Yang menjadi menggelitik buat saya adalah, nah kan ke depannya ini benar kan tadi kata masyarakat Citarum ini tidak akan bertahan terus-terusan ya, maksudnya masih ada masa periode tidak abadi. Nah ini bagaimana Bapak melihat kalau misalkan nanti ini, apakah memang peran serta dari siapa aja yang harus di ini selain dari foundation ya, dari 21 tadi? Jadi memang Citarum ini luar biasa sebetulnya. Dan saya juga berharap, ini kan era Presiden Jokowi mulai ada Citarum Harum dengan Perpres nomor 15 tahun 2018. Itu berlaku 7 tahun sampai masa Bapak Jokowi selesai 2 periode ya, 2024. Tapi kita berharap presiden berikutnya juga memandang bahwa Citarum itu sangat vital. Sehingga keluar perpres baru lagi, kalau itu jalan lagi kan jalan terus ya. Tapi untuk mengatasi apabila Citarumnya, pahit-pahitnya gitu. Ya, pahit-pahitnya Citarum itu berhenti sampai 2024, kita 21 ke Hati Foundation ini melanjutkan. Siapa aja yang berperan di situ itu sementara itu pentahelik. Ada dari governmentnya, Pak Wali Kota di situ masih masuk di kepengurusan. Siapapun wali kotanya. Kepala Dinas LH masih ada di situ juga sebagai pengurusnya di situ. Iya, siapapun. Terus Pak Rektor atas nama rektornya, Rektor Ujani, Rektor Unpas, Rektor Unsil, Universitas Siliwangi yang ada di Cimahi, itu juga masuk di situ. Sehingga siapapun pejabatnya ya terus mengikat. Ada juga nama perorangan. Seperti saya pendirinya, Dr. Eki, Dr. Dini, itu nama pribadi ya dari situ. Sehingga kapanpun kita bisa melihat ini. Apa yang udah kita rintis jangan sampai mubazir. Dan yang lebih penting lagi mungkin masyarakat paham di sini. Di bawah ini kelihatannya jauh sekali dari perumahan ya. Kalau udah di sini, tapi sebetulnya hanya 500 meter udah perumahan mewah di sini di bawah. Cipageran Asri ya. Itu menengah ke atas itu kelihatan. Nah, saat saya pertama masuk ke sini, rumah kiri kanan itu banyak yang kosong. Hanya satu yang sebelah sini isi, yang lainnya banyak yang kosong. Kenapa? Karena wilayah ini banyak garong atau begal. Di sinilah banyak pencuri, begal dan lain sebagainya. Masyarakat takut. Dulunya. Sebelum kita masuk TNI ya. Tahun 2019 sudah masih itu.
Sehingga dengan adanya kita TNI di sini, masyarakat senang. Sekarang udah mulai masuk, rumah-rumah udah mulai terisi di bawah itu. Oke. Udah rumah terisi dan mereka berharap ya jangan TNI jangan keluar dari sini gitu loh, supaya wilayah ini tetap aman. Tetap aman. Nah Pak, nah kedepannya juga nih, apakah nanti juga ada kayak kan katanya masyarakat sudah mulai pada datang nih pengen lihat, udah pasti. bisa jadi hutan wisata juga bisa jadi mungkin Pak ya? Ya kemungkinan bisa Bisa ya, Pak, karena ya? kita udah bicara juga dengan rekan-rekan kita, dengan Profesor Asep kemarin dari Unpas datang sini melihat apabila udah jelas wadahnya 21 KHT Foundation ini udah ditandatangani oleh notaris, sah secara hukum, kita pengelolanya, ya mereka juga CSR-nya dari jalannya. DJB dari manapun mau membantu CSR ke sini. Nah itu teman-teman, jadi penjelasan dari foundernya langsung nih, founder D21 KHT Foundation. Founder itu maksudnya yang pertama kali mencetuskan namanya 21 KHT Foundation ini, yang terdiri dari Kolonel Infanteri Yusef, Dr. Eki, ada Dr. Dini dan aspek-aspek lainnya. Nah untuk itu kita jaga yuk. Kita ke depannya kita berharap bahwa ini makin lama makin berkembang ya Pak, makin berkembang, makin bagus, hutannya makin tinggi, makin gimana. Kenapa? Untuk anak cucu kita. Betul kan Pak ya? Bisa untuk jadi bahan apa pembelajaran tentang tanaman atau gimana. Nah itu. Baik teman-teman, itu aja, nanti kita lanjut lagi ya. Kita lihat semua tentang sektor 21 KHT ini apa aja nih yang ada di sini. Oke, kita lanjut ya. Kita kasih lihat. Nih hasil saya nih foto nih. Tadi mana hasil foto ini? Ini hasil foto nih. Mana sih? Mana bos? Nih hasil fotonya nih. Tuh. Nah teman-teman, mau tau nggak saya lagi ada di mana? Ini saya lagi ada di pembibitan di sektor 21. Nah seperti saya di awal bilang pas saya pembukaan bahwa Taman 21 KHT ini ada pembibitan pohon, ada nama pohon-pohon macam-macam pohonnya, ada pohon mindi, pohon mindi, Melia acedarax, bahasa Latin. Nah, tadi juga kita juga udah ngobrol sama narasumbernya, baik dari pihak TNI, dari pemerintah. Pemerintah ini diwakilkan oleh Kota Cimahi karena wilayah sektor 21 ini ada di Cimahi, tepatnya di Cipageran. Kemudian ada juga dari akademisi dari mana tuh? Dari Unpas, dari Unjani. Nah, pembahasannya tentang apa? Nih saya ingatkan lagi, pembahasannya adalah tentang new normal. Bagaimana menghadapi new normal untuk lingkungan hidup. Ya. Tadi kita udah ngobrol, udah kupas semuanya. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Kita akan lanjut lagi kegiatan-kegiatan dari 21 KHT apa aja. Oke, tetap bersama saya, stay tune ya. Jangan lupa like and subscribe semua di bawahnya. Di like, di subscribe, di like, di subscribe. Di viewer juga dilihat, jangan cuma like doang ya. Oke, di sini ya. Deh. Satu, dua, tiga. 21 KHT.